itu pernah setelah itu saya pernah mendapatkan juga short course program of instructions for lawyers itu di Amerika tahun 2000 ya. Jadi sambil menunggu, ini peserta dari mana aja ini? Dari Sumatera Utara atau dari luar Sumatera Utara? Ada yang dari luar Sumatera Utara? Ada, Pak. Dari mana? Bisa dijelaskan peserta dari mana aja? Saya dari Bandung. Dari Bandung ya? Ya. Oh, Ibu Putri ya? Dari Ya, Bandung. dari Sumatera Utara, Pak, Kota Medan. Oh, oke, Sumatera Utara. Yang dari luar Sumatera Utara ada? Selain Bandung? Enggak ya? Jadi mayoritas dari Sumatera Utara ya. Biasanya juga tahun-tahun sebelumnya ada dari Aceh juga banyak ini. Nah, sudah dapat bahannya? Sambil berproses ya. Saya nanti akan sedikit menjelaskan ya tentang hukum acara arbitrase. Tapi sebelum itu saya ingin kita sama-sama memahami ya sebenarnya dalam pikiran kita kalau kita ingat dengan ADR ya, Alternative Dispute Resolution, penyelesaian sengketa itu di dalam pikiran kita apa sih gitu. Mungkin kita bisa melihat ya dalam pikiran kita apa sih gitu. Kalau misalnya ada kata ADR gitu. Nah, ini akan sangat penting definisi ini untuk memberikan sama kita pemahaman sebenarnya ADR itu apa gitu. Apakah kalau misalnya kita di jalan bawa sepeda motor, kemudian kita ditahan polisi, kemudian di jalan itu kita nggak bawa SIM, nggak bawa helm, kemudian ditahan. Nah, setelah itu polisi minta sesuatu sama kita, kita berikan. Apakah itu bagian dari ADR gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting. Kenapa? Di dalam hukum nanti kita harus memahami di mana ADR bisa dipergunakan gitu. Atau misalnya, apakah ADR ini atau Alternative Dispute Resolution ini hanya untuk urusan-urusan yang sifatnya perdata gitu? Apakah yang sifatnya itu pidana boleh juga gitu? Nah ini dia. Jadi kita memang harus memahami yang paling penting bagi kita itu adalah kita memahami frameworknya dulu gitu. Apa yang dimaksud dengan ADR ini gitu? Karena apa? Karena Alternative Dispute Resolution ini is growing industry. Kalau kita lihat dia ilmu yang terus tumbuh dia. Nah kalau kita lihat misalnya banyak hal ya, sekarang profesi ini udah macam-macam. Kalau misalnya lawyer udah jelas ya, kemudian profesi sebagai pengacara. Tapi ada juga namanya profesi sebagai kurator misalnya. Ada juga di kepailitan ya, ada juga profesi sebagai misalnya ADR ini sebagai mediator misalnya. Itu juga profesi-profesi yang sangat menguntungkan gitu bagi bagi saudara-saudara yang ingin berkiprah di bidang hukum gitu. Tidak hanya sebagai pengacara, jadi ada skill-skill yang bisa membantu skill kita berhadapan dalam menyelesaikan perkara-perkara klien gitu. Jadi ada pengacara, ada mediator, ada kurator gitu ya. Kemudian apa lagi? Macam-macam gitu. Nah, jadi ADR ini termasuk juga salah satu profesi yang menjanjikan juga gitu. Kalau mau kita lihat ya, dia bisa menjadi mediator, negosiator gitu. Dan itu menjadi kalau kita memahami ini bagian dari skill untuk apa? Untuk menyelesaikan perkara. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini bahannya yang lama ya. Belum dapat yang baru ya. Yang baru belum dapat ya. Mohon izin Pak, yang ada di sini yang lama Pak. Mohon izin Pak.
Ya, padahal yang baru itu kemarin udah periode sebelum yang sekarang. Tapi nggak apa-apa. Lanjut coba lihat. Nanti saya akan ke yang lama dulu. Ya, coba lihat lanjut slide kedua. Kita akan membahas A4 ya. Saya mau fokus, kita akan membahas A4 pengertian ADR, ya, dasar hukum ADR arbitrase. Apa sih yang menjadi dasar hukum ADR arbitrase di Indonesia ini? Kemudian hukum acara arbitrase BANI, putusan pembatalan eksekusi arbitrase asing. Nah, setelah 4 ini nanti, atau dalam masa 4 ini, kita boleh nanti berdialog. Misalnya tentang dasar hukum, ada yang belum mengerti, kita dialog. Jadi sifatnya kita dua arah gitu. Jangan hanya dari satu saya gitu. Supaya nanti saudara-saudara juga memahami lebih dalam di pikiran kita sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ADR ini gitu. Nah, saya masuk ke pengertian ADR ya. Pengertian ADR. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi maksud saya. Apa sih gitu? Apa sih yang dimaksud dengan ADR? Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang simple, tapi juga membutuhkan pemahaman yang mendalam bagi kita. Karena kalau kita pahami secara mendasar, kita akan sangat mudah nanti. Untuk apa? Untuk melaksanakan kegiatan ini. Apakah ADR ini, lanjut ya, coba slide selanjutnya. Apakah kalau kita misalnya ingin menyelesaikan sengketa dari klien kita, apakah langsung kita masuk ke pengadilan? Itu jarang sekali gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya lawyer-lawyer yang sudah ternama, bahkan sebenarnya yang belum ternama pun, kalau dia mendapatkan kuasa dari klien, dia tidak serta-merta untuk langsung ke pengadilan. Ada yang namanya somasi. Kalau pernah dengar somasi ya, yang pernah berpraktek di sini. Somasi ini memberi semacam legal notice, ya, memberi informasi kepada pihak lawan bahwa sebenarnya ada hal yang perlu kita dudukkan sehingga kalau memungkinkan untuk diselesaikan secara baik-baik, kita akan selesaikan secara baik-baik gitu. Jadi jarang itu kalau misalnya ada persengketaan itu langsung belum ada somasi kita pengadilan, jarang itu. Makanya itu ada proses-proses tahapan. Nah, lawyer-lawyer yang tangguh biasanya dia sudah ada bekal untuk negosiasi, mediasi dengan pihak lawan dan mampu menyelesaikan sebelum masuk ke litigasi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat slide selanjutnya, jadi sengketa itu kita lihat ada litigasi dan non litigasi. Litigasi ini apa? Pengadilan, gugatan, mau perdata, mau pidana, mau kepailitan, mau PKPU, dan sebagainya itu masuk ke wilayah litigasi gitu. Tapi ADR ini adalah yang dimaksud dengan ADR itu yang non litigasi, yang tidak dia masuk kepada pengadilan langsung gitu ya. Jadi walaupun di pengadilan itu ada juga yang namanya mediasi ya, sebelum apa putusan itu, setelah masuk sebelum jawaban ya, memang ada juga. Tapi itu dimaksud dengan joint court litigation ya, jadi mediation, court mediation process gitu. Nah, yang mau kita bahas di sini nih lebih fokus kepada yang non litigasi supaya kita memahami. Jadi kalau begitu apa yang dimaksud dengan ADR? ADR itu adalah seluruh mekanisme, seluruh sistem, seluruh upaya untuk menyelesaikan persengketaan di luar dari pengadilan. Itu namanya ADR. Apa aja? Bahkan kalau kita memberi konsultasi pun menurut Profesor Abdul Riana Rasid yang sudah meninggal, pakar mediasi kita ya arbitrase, bahkan kalaupun kita memberikan konsultasi kepada klien kita, kemudian konsultasinya ini menyelesaikan masalah, itu juga ADR gitu. Jadi seluruh ya, supaya kita cari ruang lingkupnya, seluruh upaya, mekanisme, sistem di luar litigasi itu namanya ADR. Jadi kalau kita lihat seluruh dunia ini banyak sekali. Di Jepang ada, di Indonesia juga banyak. Misalnya apa? Itu ya kalau kita lihat nanti di NIAS, kalau ada orang NIAS ini ada namanya Van Reke. Jadi menyelesaikan secara
di luar pengadilan dengan tokoh-tokoh adatnya, bagaimana bisa diselesaikan. Nah, ada juga di Sumatera Barat, Nini Mama itu juga satu lembaga untuk menyelesaikan ADR gitu. Nah, ada juga di Karo, kalau nggak salah saya lupa apa namanya itu juga. Itu ada juga gitu, dan itu hampir di seluruh dunia kita lihat, banyak sekali di Jepang ada, di Thailand ada, kemudian di Afrika Selatan juga ada gitu. Nah, itu semua upaya-upaya itu adalah upaya-upaya ADR gitu, supaya kita dapat framework. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau seluruh upaya itu adalah upaya ADR, yang paling terkenal itu sebenarnya ada 3. Coba kita lihat di situ ya, di slide itu. Ada yang namanya negosiasi, ini ada yang namanya mediasi, ada yang namanya arbitrase. Kalau yang sisanya itu mini trial, summary jury trial, konsiliasi itu di negara-negara yang Anglo-Saxon ya. Tapi di seluruh dunia, kalau kita lihat, kita mau ke Jepang, kita mau ke Kanada, mau Amerika, mau ke Asia, mau ke Australia, ini yang 3 ini sangat populer, termasuk di Indonesia juga. Negosiasi, mediasi, arbitrase. Nah, pertanyaannya adalah, saya ingin nanti kita siap selesai dari pelatihan ini, kita memahami sebenarnya apa sih beda dari ketiga ini gitu. Ya. Kalau kita lihat negosiasi, apa sih bedanya negosiasi dengan mediasi dengan arbitrase gitu? Apa bedanya? Misalnya, kalau kita lihat negosiasi ini kan dua belah pihak ini. Ada pihak pertama yang bersengketa, ada pihak kedua. Ada kedua belah pihak ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di negosiasi ada pihak ketiga? Itu jadi pertanyaan. Kalau Anda lawyer, ya, kalau Anda lawyer, apakah Anda itu pihak ketiga? Itu jadi pertanyaan. Kalau Anda lawyer, apakah Anda pihak ketiga? Karena kan pihak bersengketa pertama, pihak sengketa kedua, ini bersengketa gitu ya. Kemudian Anda lawyer, apakah Anda pihak ketiga atau Anda pihak pertama atau pihak kedua? Nah, ini juga jadi pertanyaan gitu, supaya kita lebih memahami. Karena negosiasi ini hanya ada dua belah pihak, maka ketika Anda sebagai pengacara, Anda bukan pihak ketiga. Anda mewakili salah satu pihak. Oleh karena itu, karena Anda menerima kuasa dari salah satu pihak. Either Anda itu mendapatkan kuasa dari pihak pertama atau Anda mendapatkan kuasa dari pihak kedua. Makanya dalam kuasa itu bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari klien saya gitu. Jadi dia salah satu pihak dari kedua belah pihak ini. Dia bukan pihak ketiga, jangan salah ya. Nah, itulah Anda sebagai lawyer nanti. Nah, pertanyaan kedua adalah tadi negosiasi ya, dua belah pihak. Mediasi. Kalau mediasi itu kan ada pihak pertama tadi, ya. Kemudian ada pihak kedua, kemudian ada pihak ketiga di tengah. Pihak ketiga ini siapa? Itulah yang disebut dengan mediator. Ya. Jadi kalau negosiasi hanya ada dua pihak, mediasi berbeda lagi. Mediasi ada 3 pihak. Ada 3 ya. Pihak pertama, pihak kedua, ada pihak ketiga. Nah, bagaimana dengan arbitrase? Arbitrase juga ada 3 pihak. Ada pihak pertama yang bersengketa, ada pihak kedua, ada pihak ketiga yang disebut dengan arbiter. Ya, nanti kita akan masuk ke sana. Pertanyaannya kemudian adalah kalau mediasi itu ada 3 pihak, ya, ada 3 pihak. Kemudian arbitrase juga ada 3 pihak. Kalau begitu, apa beda mediasi dengan arbitrase? Kan itu jadi pertanyaannya kan. Kalau negosiasi tidak ada pihak ketiga, hanya dua belah pihak. Mediasi ada pihak ketiga, arbitrase ada pihak ketiga. Kalau begitu, apa beda mediasi dengan arbitrase? Sama-sama ada pihak ketiga gitu. Nah, mediasi ini, arbiter ini, dia tidak boleh mengambil keputusan. Sementara arbitrase, arbiternya boleh mengambil keputusan. Itu yang membedakan ya. Jadi mediator itu tidak boleh mengambil keputusan.
Jangan salah, kalau Anda menjadi mediator, Anda tidak boleh mengambil keputusan. Maka Anda mengontrol proses, kemudian Anda itu dalam skill Anda itu Anda bertanya, what if question. Apa maksud what if question adalah, Pak, kalau misalnya saya usulkan begini, menurut Bapak bagaimana gitu. Jadi Anda tidak sebagai pemutus di situ. Oh, perkara ini saya akan putuskan seperti ini gitu. Tidak, Anda bukan hakim di situ. Ya, di mediasi itu Anda bukan hakim, tapi Anda itu orang yang mengontrol proses, mengarahkan sehingga pihak pertama dengan pihak kedua mencapai kesepakatan. Itu ya, itu yang disebut dengan mediasi. Jadi jangan salah nanti. Makanya kalau di luar negeri itu mediator itu tidak mau dia tanda tangan dalam kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dia mengarahkan aja. Dia bertanya, Pak, kalau ini menurut Bapak bagaimana? Kalau ini nanti yang diusulkan ini seperti ini gitu. Jadi tetap aja dia mengarahkan sehingga putusan oleh pihak pertama atau pihak kedua atau mereka yang sepakat gitu. Paham ya? Itu kalau mediasi. Tapi kalau arbitrase ini dia memutus, memang seperti pengadilan swasta dia. Maka kita katakan arbiter itu adalah hakim di pengadilan swasta. Kalau pengadilan negeri itu kan pengadilan publik ya, pengadilan negara. Udah jelas lah di sana. Tapi kalau arbiter ini dia pengadilan swasta, dia memutus. Ada win-lose juga di sana gitu. Beda dia. Itulah yang membedakan antara mediasi dengan arbitrase. Jadi keluar nanti dari ruangan ini, dari dalam apa namanya Zoom meeting ini, Anda sudah tahu apa beda negosiasi, hanya dua belah pihak, tidak ada pihak ketiga. Mediasi, ada tiga pihak, pihak pertama sengketa, pihak kedua sengketa, baru dia mediator yang mengontrol proses, mengarahkan, gitu ya, tidak memutuskan, istilahnya non-adjudication, baru pihak ketiga di arbitrase yang disebut dengan arbiter yang memutus dia. Jadi dia memutus. Nah, itu dia ya bedanya ya. Jadi negosiasi, mediasi, arbitrase udah saya harap udah paham gitu ya untuk yang beda yang ketiga ini. Coba lanjut slide-nya. Ya kita pelan-pelan memang. Kalau di tengah ini nanti ada yang mau ditanya ya. Karena ini slide-nya sedikit agak lama nih. Harusnya memang ada yang baru lebih menarik ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat, misalnya saudara-saudara yang pernah berpraktik di pengadilan gitu ya, coba lihat ya, yang litigasi itu ya. Inilah alasan-alasan kenapa sebenarnya ADR itu penting gitu. Coba lihat kalau Anda pernah berpraktik di pengadilan gitu ya. Lambat dan bertele-tele. Anda datang ke pengadilan jam berapa? Jam 9. Katakanlah misalnya dalam sidang minggu sebelumnya dikatakan, ya sudah, ini sidang berikutnya agendanya misalnya jawaban. Ya, Anda tidak perlu diundang kembali dan hadir jam 9. Anda datang jam 9 belum tentu Anda sidang jam 9. Bisa sidang Anda itu jam 10, jam 11. Nah, di pengadilan itu kalau kita lihat ada semacam sistem tidak tertulis ya. Kalau pagi itu prosesnya niaga dulu, karena hakim-hakimnya kan sama. Nah, setelah niaga nanti baru perdata sampai tengah hari ya, jam 12 gitu ya. Nah, nanti kalau udah mulai siang itu udah proses pidana gitu. Udah mulai sibuk lah yang diambil apa namanya tersangka, terdakwa itu dari kejaksaan itu baru sibuk masuk ke pengadilan. Itu hampir di seluruh Indonesia seperti itu. Ya. Jadi dia apa namanya semacam tidak tertulis, tapi itu adalah tahapan. Nah, kalau Anda misalnya sebagai lawyer yang harus datang jam 9 tiba-tiba sidang jam 11, jam 12 itu bagaimana gitu. Repot ya. Nah, biaya juga mahal. Anda coba bisa bayangi di pengadilan negeri kalau Anda itu orang pihak yang bersengketa sudah mulai Anda membayar lawyer ya. Kemudian di pengadilan tinggi ya, ketika banding Anda harus membayar lawyer. Kemudian di Mahkamah Agung Anda harus membayar lawyer gitu ya, karena ada tahapannya kasasi. Kemudian kalau PK lagi Anda harus membayar lawyer gitu. Ya. Jadi makanya ada pesan bahwa sebenarnya litigasi ini mahal.
Nah, selanjutnya adalah kasus terbuka, not confidential. Hampir semua kasus-kasus yang masuk ke pengadilan itu bisa, karena apa? Karena ini terbuka untuk umum ya. Di dalam ruangan sidang itu semua orang boleh masuk. Tidak ada larangan kan. Kalau di Amerika memang tidak boleh. Di dalam ruangan itu ada video, ada kamera, syuting dan sebagainya, tidak dibenarkan, dilarang. Tapi kalau di Indonesia boleh. Kita lihat misalnya kasus Jessica kan, langsung disorot itu. Nggak habis-habis itu tiap minggu kita lihat gitu. Karena memang, nah itu membuat kasus itu terbuka. Nah, masalahnya adalah sangat sulit bagi perusahaan-perusahaan yang ingin reputasinya itu di dalam masyarakat atau perusahaan-perusahaan marketing itu harus berhadapan dengan perusahaan reputasi. Itu kasihan. Misalnya apa? Asuransi, misalnya apa? Perusahaan-perusahaan yang jual-jual perumahan gitu. Ketika dia gugat kan ini terbuka. Ya. Nah, kemudian hampir pasti putusan litigasi itu win-lose. Nah, ada itu putusan itu yang win-win itu nggak ada. Salah satu pihak kalah atau salah satu pihak menang gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada kualitas putusan. Ini jadi pertanyaan juga, ya. Sebenarnya seberapa pintar sih seorang hakim itu gitu. Kenapa? Karena dia kalau di Australia itu kita lihat hakim itu sudah fokus dia. Ada environmental judges. Maksudnya apa? Dia hakim-hakim yang khusus menangani kasus-kasus lingkungan gitu. Jadi yang diputus itu lingkungan aja. Nggak ngurus dia lagi yang lain-lain, tidak ngurus pidana yang umum, tidak ngurus kepailitan, tidak mengurus perdata. Dia hanya lingkungan aja. Nah, di Indonesia nggak bisa seperti itu. Hampir seluruh hakim menangani hampir seluruh perkara. Mau kepailitan dia juga yang memutus, mau korupsi dia juga yang memutus, mau perburuan dia yang memutus, mau perdata dia memutus, mau pidana dia memutus. Pertanyaannya adalah, apakah seorang hakim itu demikian pintarnya gitu? Kenapa? Karena itu akan berkorelasi dengan pertimbangan hukum dalam putusan dan hasil amar dalam putusan di dalam litigasi. Kemudian selanjutnya permusuhan berlanjut. Makanya akan selalu ada bahwa setelah pengadilan negeri akan ada banding, akan ada kasasi, bahkan PK pun sudah 2 kali sekarang. Coba lihat. Peninjauan kembali itu sudah 2 kali. Ada itu beberapa kasus yang peninjauan kembali pertama, PK pertama kalah, dia masuk lagi PK kedua dan menang gitu. Nah, inilah yang dimaksud dalam litigasi, ada kelemahan-kelemahan yang substansial gitu ya. Coba kita lihat yang lain, slide yang lain. Panitia harus bantu saya ya. Saya nggak tahu bagaimana untuk apa slide ini. Panitianya ada? Ya. Nah, sebaliknya kalau kita lewat ADR ini dia nggak membutuhkan waktu yang panjang gitu. ADR ini ya, dia selesai dalam tempo 6 bulan aja udah selesai dia. 180 hari itu maksimal. 180 hari maksimal. Karena di ADR itu tidak ada yang namanya banding, tidak ada yang namanya kasasi. Misalnya di mana di arbitrase itu nggak ada banding, pengadilan tingginya nggak ada, Mahkamah Agungnya nggak ada. Jadi putusan di arbitrase itu final and binding, ya udah itu aja. 180 hari selesai gitu. Nggak ada banding-banding di sana. Cuma di sana ada yang namanya pembatalan. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dalam putusan itu gitu ya. Nah, justru di dalam mediasi itu lebih cepat lagi. Ada kalanya mediasi itu 1-2 kali ketemu selesai, nggak perlu dia 180 hari. Bisa 2 minggu dia selesai gitu. Lebih cepat ya. Nah, tahapan penyelesaian juga lebih fleksibel. Kalau litigasi kan yang pernah Anda litigasi itu kan udah tertata di tiap minggu sidang di pengadilannya. Ada yang namanya sesudah gugatan, kemudian ada proses mediasi, in court junk mediation ya. Kemudian setelah itu kalau tidak selesai jawaban. Nah, minggu depannya lagi replik, minggu depannya lagi duplik, minggu depannya lagi bukti dari P, minggu depannya lagi bukti dari T, minggu depannya lagi saksi dari P kalau ada,
minggu depannya lagi saksi dari T, baru resume, baru putusan. Itu terus, jadi dia nggak berubah. Dia udah tertata gitu litigasi. Tapi kalau dengan ADR bisa fleksibel. Kita mau selesaikan mau 2 kali pertemuan selesai gitu. Ya. Kemudian tadi dengan biaya juga. Karena 180 hari mungkin ya kita consider biaya itu lebih murah daripada harus misalnya bertahun-tahun dia menyelesaikan ini. Nah, kemudian sifatnya juga konfidensial. Konfidensial ini apa? Di dalam arbitrase misalnya ya. Kalau Anda nanti masuk ke dalam ruang arbitrase di Bani misalnya, atau misalnya di SIAC di Singapura ya, atau misalnya di SKIAC di Hong Kong ya, Anda kalau tidak berkepentingan Anda nggak boleh ada di ruangan itu. Anda akan ditanya majelis arbitrase, akan ditanya Anda siapa? Oh saya mewakili ini, oh saya lawyer ini gitu. Kalau ditanya lagi Anda siapa? Oh saya duduk ingin mendengar, Anda nggak boleh, Anda harus di luar. Itulah arbitrase. Jadi dia tertutup dia. Bukan seperti yang di pengadilan terbuka siapa orang boleh masuk, wartawan boleh masuk gitu, enggak. Jadi ini sifatnya konfidensial ya. Kemudian bebas memilih cara penyelesaian, yaitu tadi Anda dari ADR ini memilih apa? Anda memilih negosiasi, Anda memilih mediasi, Anda memilih arbitrase, bebas cara penyelesaiannya. Yang penting di luar litigasi dan itu adalah upaya untuk menyelesaikan dengan apa namanya keputusan kedua belah pihak. Kemudian win-win solution, apalagi kalau Anda bisa menyelesaikan itu dalam satu mediasi sehingga para pihak senang gitu ya. Win-win solution ini bukan berarti 100% dipenuhi, tidak. Bisa yang satu dia 70-70 atau 60-60, itu bagi mereka kalau mereka lihat bahwa potensi resiko yang ditanggung atau konsekuensi daripada litigasi itu lebih besar sehingga mereka menyelesaikan secara win-win itu lebih menguntungkan, walaupun di segi materi itu tidak maksimal, itu mereka akan terima. Nah itu dia yang dimaksud dengan win-win solution. Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah ini survei. Coba kita lihat survei di Amerika itu. Izin Pak Denny, mikrofonnya bisa di-unmute dulu nggak Pak? Sorry Pak. Oke. Iya, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya di Amerika itu, ya, itu 80% itu proses yang memuaskan. Ya. 90% itu sebagai sarana untuk efisiensi cost biaya dalam proses penyelesaian sengketa. Baru kemudian di sana itu ada mediasi arbitrase bisa dijoinkan gitu ya. Jadi misalnya gini, kan saya katakan tadi yang namanya mediasi itu adalah proses tidak membuat mediator tidak membuat keputusan gitu ya. Sementara arbitrase membuat keputusan. Jadi sebelum dibuat keputusan oleh arbitrase, biasanya juga itu dimulai dengan mediasi. Sama dengan di pengadilan ya. Di pengadilan juga kan gitu. Karena pengadilan memutus, dia boleh didahului dengan mediasi. Yaitu standar. Jadi non-adjudication kemudian diputus dengan adjudication. Nah, jadi ada proses di sana. Di Amerika itu, di Indonesia juga sebenarnya sudah banyak ya. Mediasi dulu, kalau nggak bisa mediasi ya diputus. Itu juga di perburuan juga gitu. Makanya kita ada katakan itu apa namanya, Dinas Tenaga Kerja itu adalah sebagai mediator sebelum dia masuk ke mana keputusan arbitrase apa namanya PHI. Nah itu aja adalah standar ya. Nah itu memuaskan juga 88%, 79%. Jadi intinya adalah bahwa ADR ini dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dalam perekonomian, kemudian perdagangan, sehingga mereka itu bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya,
dan bisa menghemat dan memberikan kepastian hukum bagi mereka. Nah, ini dia di Amerika ya, the Cornell University. Dari 530 perusahaan-perusahaan yang di ini. Kemudian lanjut, coba kita lihat yang lain. Ya, itu mediation. Nah, di pengertian ADR, ada pertanyaan nggak di sini? Boleh dibukakan kepada panitia kalau ada yang mau bertanya ya. Kita dialog aja. Ada pertanyaan nggak? Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan ya. Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut ya. Memang ini pagi-pagi ini agak apa ya. Nah, kita akan masuk nanti dasar hukum ADR arbitrase di Indonesia ya. Nah, coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, jadi yang pertama sekali hukum yang mengatur tentang arbitrase atau dikatakan malah perwasitan itu adalah sebenarnya bukan hukum. Kan kalau dulu kan kita lihat ada 3 golongan ya hukumnya. Ada golongan pribumi ya, ada golongan yang timur asing dulu ya, kemudian ada golongan Eropa gitu. Nah, yang mengatur tentang arbitrase ini adalah ARFI. ARFI ini Restore Ordering, itu adalah yang dari aturan-aturan Eropa gitu, yang mengatur ya substansinya gitu. Tapi kan kita kemarin tempo waktu zaman dulu kan kita pakai HIRN RBG ya, di luar Jawa itu ya RBG kita pakai ya. Nah, di aturan yang sifatnya untuk pribumi juga itu ada pasal di 377 baik HIR maupun 705 RBG itu menyatakan kira-kira begini. Kalau Anda ingin menyelesaikan menurut sistem perwasitan, Anda boleh menggunakan ARFI gitu. Anda boleh menggunakan aturan yang dipakai oleh golongan Eropa gitu. Terutama substansinya itu adalah pasal 615 sampai 651. Inilah yang menjadi dasar pertama sekali tentang hukum arbitrase di Indonesia. Ya, kita lihat perjalanannya nanti, yaitu masa-masa ARFI ini dipergunakan, yaitu ada tentang persetujuan arbitrase, pengangkatan arbitrase, pemeriksaan sampai putusan, upaya-upaya putusan dan berakhirnya arbitrase. Itu pasal-pasalnya ada juga di dalam. Nah, inilah yang menjadi dasar pertama sekali tentang arbitrase dalam tata hukum Indonesia. Ya, coba kita selanjutnya lihat. Itu sampai ratusan tahun itu ya dipakai itu. Kemudian kan kita merdeka, di aturan peralihan Undang-Undang 45 itu segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Ya, jadi itu shifting ya. Dari yang masa Belanda itu ketika merdeka itu juga karena kita belum mampu untuk membuat yang baru itu masih kita tarik pergunakan gitu. Terutama juga sampai tahun 1977 ya, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ini kan sudah dirubah ya, Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu, bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan itu atas dasar pertama itu masih dibolehkan gitu. Ini tetap menjadi pedoman sampai juga dikodifikasi lebih baik di Undang-Undang Nomor 48 2009. Ya. Jadi di sana arbitrase cara penyelesaian di luar pengadilan didasarkan perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan. Ya. Jadi terus dipakai, dipergunakan terus, memungkinkan sampai terus coba kita lihat 1970 ya. Terus kemudian kita pakai. Coba kita lihat slide selanjutnya. Ya, tahun 68 ya. Itu kita kan sudah mulai merdeka, kemudian perekonomian kita zaman Orde Lama itu mulai banyak sekali investasi asing masuk gitu ya. Terutama di kehutanan itu tahun 1967 Undang-Undang Kehutanan masa itu mulailah investasi masuk ke Indonesia setelah merdeka. Tetapi kan pertanyaan dari orang-orang yang memasukkan investasi ke Indonesia ini kan bertanya-tanya,
kalau kami masukkan duit ke Indonesia, terjadi sengketa, kami belum percaya loh dengan hukum Indonesia yang baru merdeka itu. Jadi kami lebih percaya kepada hukum investasi arbitrase internasional yang ICC ini, yang berkedudukan di Washington. Sehingga Indonesia pada saat itu untuk memastikan bahwa investasi masuk dan proses penyelesaian sengketa, apabila terjadi sengketa itu selesai, Indonesia itu meratifikasi Undang-Undang 5 tahun 68. Yaitu untuk investasi, kemudian investasi itu ada aturan sendiri, prosedur sendiri gitu tahun 68. Tapi kan slide selanjutnya, tapi kan itu tidak mencukupi gitu ya. Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, jadi ternyata tidak hanya investasi, perdagangan mulai berkembang. Ketika perdagangan mulai berkembang, kita juga sudah mulai memikirkan bahwa memang kita harus menandatangani beberapa konvensi yang memperlihatkan bahwa kita itu secara hukum itu memang sudah memadai itu bagi para investor yang ingin masuk atau ingin menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya itu perdagangan, trade law. Ya, jadi makanya kita menandatangani konvensi itu tahun 1976, ini juga sudah kemudian di internasional sudah dirubah ya tahun 2010. Nah, coba kita lihat. Nah, selanjutnya proses-proses itu berkembang sampai kita juga melihat bahwa investasi sudah masuk, perdagangan sudah masuk gitu. Cuma karena yang namanya arbitrase ini juga kan dia tidak hanya ada di Indonesia, ya, ada di luar negeri. Coba slide selanjutnya, yang konvensi New York ya, ada di luar negeri gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau putusan dari luar negeri itu bisa berlaku di Indonesia, kemudian putusan Indonesia bisa berlaku di luar negeri gitu. Karena arbitrase ini adalah satu-satunya putusan yang dia beyond jurisdiction. Dia melewati batas-batas jurisdiksi negara gitu. Melalui apa? Melalui konvensi New York 58 ini. Ini luar biasa sekali. Belum ada saya lihat putusan yang bisa melintasi jurisdiksi authority dari satu negara dengan negara lainnya. Memang ada di Commonwealth ya. Kita misalnya maksud saya apa? Maksud saya begini. Kalau kita lihat putusan misalnya pengadilan negeri di Medan misalnya kan, apakah putusan pengadilan negeri di Medan itu bisa serta-merta berlaku di Singapura? Tidak. Apakah putusan pengadilan negeri di Australia bisa berlaku di Indonesia? Tidak. Kenapa? Karena kita memiliki jurisdiksi yang berbeda. Kita negara sendiri, mereka negara sendiri. Gitu. Tidak serta-merta putusan pengadilan di Indonesia itu bisa berlaku di luar negeri, tidak serta-merta. Tapi di arbitrase, kalau kita menandatangani konvensi New York 58 ini, putusan dari misalnya Australia itu bisa berlaku di sini setelah memenuhi syarat-syarat yang ada di sini gitu. Dan putusan arbitrase yang ada di Indonesia juga bisa berlaku di negara di mana mereka itu menandatangani konvensi New York gitu. Luar biasa kan? Inilah penandatanganan pengesahan konvensi New York melalui Kepres 34 tahun 81. Jadi ini luar biasa. Misalnya, kalau ada putusan arbitrase di Singapura misalnya, asing itu ya, kemudian dia punya aset di Indonesia, mau dieksekusi asetnya di Indonesia, maka dia harus mendaftarkan di mana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk apa? Untuk eksekusi. Jadi ada proses-proses yang di dalam negeri satu negara itu yang sedikit agak berbeda-berbeda, tetapi sebenarnya adalah bahwa putusan asing itu bisa diakui di sini, kemudian putusan di sini bisa diakui di asing. Setelah menandatangani konvensi New York. Ini satu gebrakan yang luar biasa tahun 58 terhadap pengakuan dan penerapan putusan arbitrase asing. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Kita sudah sama-sama mengakui. Nah, kemudian untuk implementasinya, tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase itu, maka Mahkamah Agung tahun 90 mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 90 supaya tata letaknya itu lebih fleksibel dan lebih konkret gitu. Itu yang dibuat melalui
Perma nomor 1 tahun 1990 itu. Nah, coba selanjutnya ya. Jadi setelah itu ya, slide selanjutnya. Nah, baru kemudian Undang-Undang 30 tahun 1999. Ini adalah undang-undang produk dalam negeri ya, yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ini Undang-Undang 30 tahun 99 ini menggantikan yang lama. Menggantikan ARFI tadi, menggantikan yang zaman Belanda, jadi tidak berlaku lagi. Sampai sekarang, undang-undang yang berlaku untuk arbitrase itu ya ini, Undang-Undang 30 tahun 1999. Ya, jadi kalau ditanya undang-undang arbitrase itu mana? Inilah yang harus dilihat. Undang-Undang 30 tahun 1999. Nah, cuma memang yang diatur ini kan kalau arbitrase hanya sengketa perdagangan. Arbitrase tidak mengatur misalnya private ini ya, komersial itu mengatur tentang cerai. Misalnya ada artis yang cerai itu nggak bisa masuk arbitrase ini gitu. Bukan ya, dia mengatur bukan selain perdagangan gitu. Nah, lebih mengerucut lagi, kemudian ada dibuat oleh BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, itu melalui satu prosedur yang disebut dengan prosedur BANI. Nah, inilah melalui KB, Kamar Dagang Industri, ya, Kamar Dagang Industri itu sebenarnya di internasional juga situ membentuk arbitrase, ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau di dunia internasional di ICC Court ya, International Chamber of Commerce Court itu ya. Nah, itu membentuk arbitrase, badan arbitrase di bawah dari BANI, di bawah Kadin. Di Indonesia seperti itu. Di luar negeri juga seperti itu saya lihat. Jadi kalau nanti Anda misalnya memilih arbitrase, maka harus memahami tentang prosedur BANI, di mana nanti hukum acaranya kita akan masuk ke sana. Gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar hukum dari adanya arbitrase di Indonesia dari mulai zaman Belanda sampai sekarang. Yang dipergunakan adalah Undang-Undang 30 tahun 1999 dengan beberapa aturan-aturan pelaksananya tadi, baik prosedur BANI, perma dan sebagainya. Itu ya. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak? Boleh slide selanjutnya. Sudah habis kita lewati yang kedua ya. Ini saya 2 jam ya. Sampai jam 12 ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Jangan nanti tidak memahami ininya. Nggak ada ya. Nah, saya mau kasih satu tambahan lagi di slide saya yang baru. Jadi maksud saya begini. Apa sih yang membedakan antara litigasi dengan arbitrase gitu? Ya. Jadi ini sama-sama kompetensi absolut, harus hati-hati ya. Balik lagi, jangan kasih ini, nggak ada di situ, karena ini dia yang baru ya. Prinsip fundamen dari arbitrase Indonesia ini, gitu ya, itu ada misalnya arbitrase, ada pengadilan gitu. Arbitrase dengan pengadilan ini sama-sama kompetensi absolut. Apa maksudnya? Kalau satu perkara sudah masuk ke arbitrase, dia tidak boleh lagi dilaksanakan proses adjudikasi di pengadilan. Itu dia ya. Demikian juga sebaliknya. Kalau perkara sudah masuk ke pengadilan, dia tidak boleh lagi masuk ke arbitrase. Di sana kompetensi absolut ya. Nggak ada itu. Sudah arbitrase di klausula kontraknya, kemudian dia masuk pengadilan, nggak ada. Itu zaman beberapa tahun yang lalu memang seperti itu. Tapi sekarang hakim-hakim di Mahkamah Agung, bahkan di pengadilan sudah memahami. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu, bagaimana sebenarnya gerbang masuknya kita mempergunakan arbitrase ini? Kalau kita mau masuk ke pengadilan, gampang aja, kita gugat pengadilan gitu. Tapi kalau kita mau masuk ke arbitrase ini bagaimana gitu? Nah, jawabannya adalah
Kalau kita mau mempergunakan arbitrase, ya, kalau kita mau mempergunakan arbitrase, maka harus ada di dalam klausula kontrak itu pilihan untuk memilih arbitrase. Di mana klausula kontrak? Misalnya gini ya, misalnya si A ini pebisnis dalam negeri. Kemudian si B ini pebisnis katakanlah dari Singapura. Mereka ingin bekerja melaksanakan kegiatan bisnis di Medan, gitu ya. Nah, sampai di Medan, mereka katakanlah ingin membuat proyek PLTA di Dairi misalnya ya. Nah, si A ini ada lawyernya. Anda menjadi lawyer yang dalam negeri ini. Kemudian si B ini ada lawyernya juga yang dari luar negeri internasional, siapapun yang mewakili gitu kan. Dalam mereka melaksanakan proyek itu, kerjasama itu, membuat proyek PLTA misalnya di Dairi, mereka harus buat kontrak. Harus tanda tangan kontrak gitu. Nah, di dalam kontrak besarnya itu akan adalah klausula-klausula pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan seterusnya. Nah, di dalam kontrak itu akan selalu ada pilihan hukumnya. Kalau terjadi sengketa, ini mau dibawa kemana gitu. Ya. Jadi kalau misalnya udah disepakati di dalam klausula sengketa itu penyelesaian perselisihan bahwa dalam hal terjadi sengketa antara si A dengan si B, maka kedua belah pihak sepakat untuk membawa ke arbitrase misalnya. Maka kalau terjadi sengketa, dia nggak boleh dibawa ke pengadilan, dia memang harus masuk ke arbitrase gitu. Itulah yang menjadi gerbang arbitrase kenapa ini dipergunakan. Tapi kalau misalnya di dalam kontrak antara si A dengan B membuat proyek itu di pasalnya tentang penyelesaian sengketa itu menetapkan bahwa bila terjadi sengketa dibawa ke pengadilan negeri Medan gitu. Dia tidak boleh ke arbitrase lagi gitu. Paham ya? Jadi oleh karena itu gerbang untuk masuk ke arbitrase itu adalah melalui klausula kontrak itu. Itu yang disebut dengan ini sebenarnya klausula kontrak ini kemana gitu? Apakah ke pengadilan negeri atau ke arbitrase? Kalau dia masuk ke arbitrase, maka ya memang arbitrase yang harus menyelesaikannya gitu dari klausula kontrak itu. Nah, yang menjadi prinsip utama adalah oleh karena itu arbitrase ini prinsipnya itu yang penting itu 3. Yang pertama adalah yang sangat membedakan itu adalah bahwa para pihak si A dengan si B ini berhak untuk dia bebas untuk memilih. Jadi istilahnya party otonomi gitu ya. Dia memilih untuk arbitration clause. Arbitration ini mau di mana dia bebas, dia mau memilih arbitrase di Singapura, mau memilih arbitrase di Indonesia, Bani, mau memilih arbitrase di Hong Kong, mau memilih arbitrase di Australia, itu bebas sama dia. Jadi bayangin di arbitrase ini pengadilan yang untuk memutus perkara mereka itu bebas dipilih. Dan itu tidak terjadi di pengadilan negeri. Kalau Anda masuk ke pengadilan negeri ya udah aturan di pengadilan negeri aja gitu. Kalau arbitrase ini bebas ya. Mau milih yang mana? Mau milih ke Amerika pun boleh. Mau milih ke Australia boleh, mau milih Selandia Baru boleh gitu. Ini yang kebebasan berkontrak namanya. Jadi para pihak menentukan sendiri, ya. Kemudian yang kedua, di arbitrase ini prinsip dan fundament yang paling penting itu adalah para pihak juga bebas memilih arbiternya yang mau memutus itu. Kalau Anda misalnya lihat hakim di pengadilan negeri, Anda nggak boleh memilih. Nggak mungkin Anda datang ke pengadilan, ngomong sama ketua pengadilan, Pak Ketua Pengadilan, tolong dong, saya memilih hakimnya untuk kasus ini A, B, C, nggak bisa. Tapi kalau Anda di arbitrase, Anda boleh. Anda boleh memilih, ya, sesuai dengan skillnya. Katakanlah Anda misalnya sengketa tentang kontrak konstruksi gitu. Anda boleh memilih dari list arbiter-arbiter yang ada di BANI. Di BANI itu ada arbiter ya, listnya ya.
Atau misalnya di Singapura itu ada arbiter-arbiter yang ternama, yang semua listnya itu arbiternya dari A, dari nomor 1 katakanlah 50 misalnya ada. Anda boleh memilih di situ. Anda boleh usulkan, saya mau orang yang sangat skill di bidang perdagangan, sangat skill di bidang industri, misalnya pariwisata, sangat skill di bidang misalnya perkapalan gitu. Anda boleh memilih gitu. Jadi kebebasan untuk memilih pemutusnya arbiternya. Itulah prinsip yang fundamental dari arbitrase. Satu lagi, kebebasan memilih proses. Jadi kalau Anda memilih hukum ya, proses dan prosedur. Kalau Anda memilih misalnya arbitrase Singapura, maka Anda harus tunduk kepada putusan-putusan yang ada di Singapura. Nah, jadi aturan-aturan sidang arbitrase di Singapura gitu. Ibaratnya kalau Anda naik sepeda, bawa sepeda Anda ke Singapura, bersepeda Anda di Singapura, maka Anda sudah memutuskan memilih Singapura, maka Anda harus mengikuti semua aturan lalu lintas di sana. Lampu merahnya bagaimana, kemudian beloknya boleh lurus atau tidak, kalau belok kiri boleh atau tidak. Itulah yang dimaksud dengan Anda boleh memilih putusan, ya, maksudnya arbiternya, ya, kemudian Anda boleh memilih proses dan prosedur. Itu kebebasan para pihak. Itu yang disebut dengan fundament dari hukum ADR arbitrase. Yang berbeda dengan pengadilan litigasi, pengadilan negeri yang sudah sangat rigid. Anda nggak boleh memilih hakimnya, Anda tidak boleh memilih hukumnya bagaimana, gitu ya, prosesnya. Anda tidak boleh memilih klausnya gitu. Nah, dia sangat berbeda gitu. Nah, ini agak penting saya tambahkan aja. Nanti kita bisa diskusi di sini. Nah, sebelum saya masuk ke sana, ada pertanyaan nggak? Yang dua ini. Sedikit Pak, Ya. pertanyaan Pak soal arbiter di arbitrase ini Pak, apakah harus advokat gitu Pak, atau harus terdaftar atau gimana Pak? Harus advokat gitu Pak? Ya, jadi ketika Anda menjadi arbiter, tidak harus advokat. Semua orang bisa menjadi arbiter setelah memenuhi beberapa syarat dan prosedur. Misalnya di Indonesia itu minimal harus dia lebih dari 35 tahun, gitu ya. Kemudian mendapat short course pelatihan-pelatihan, ya, dari misalnya dia mau di mana. Kalau saya mendapat pelatihan misalnya di CIR di London ya pusatnya, kemudian dari Singapura, ya, maka saya bisa berpraktik di sana gitu. Tetapi kalau Anda misalnya mau berpraktik di Indonesia, Anda harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi arbiter di Indonesia, di BANI-nya gitu. Kalau di Indonesia kan syaratnya begitu. Dia sudah setidak-tidaknya kalau tidak salah di bidang itu 15 tahun gitu ya, 12 atau 15 tahun berkecimpung dalam bidang. Misalnya Anda ingin menjadi arbiter untuk konstruksi. Maka Anda setidak-tidaknya kalau tidak salah 15 tahun atau 12 tahun, saya lupa yang mana, kalau nggak salah 12 tahun ya, Anda sudah harus di bidang konstruksi itu selama 12 tahun gitu. Kemudian Anda harus berumur 35 tahun ke atas gitu, minimal 35 tahun gitu. Kemudian Anda harus mendapatkan gelar-gelar dari institusi arbitrase tersebut. Misalnya saya dapat gelar MCARB, harusnya ada di gelar di bawah saya, ada satu gelar lagi FCARB gitu. Jadi klasifikasinya di sana dia. Kenapa? Karena menjadi arbiter tidak harus advokat. Orang biasa pun boleh gitu. Tapi kalau Anda menjadi arbiter, Anda advokat, tentu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena arbiter ini juga kan bidang hukum gitu. Bagaimana prosedur memutus, bagaimana prosedur membuat putusan, bagaimana prosedur hukum-hukum yang harus dipergunakan, applicable law gitu. Itu orang-orang hukum itu, makanya orang hukum lebih banyak gitu. Tapi tidak harus advokat, ya, tidak harus advokat. Jadi kalau Anda misalnya nggak lulus, Ronald, nggak lulus di sini, Anda jadi arbiter aja. Tapi tunggu umur 35, ya. Nah, oke, ada pertanyaan yang lain?
sebelum kita masuk ke hukum acara. Ya, kita masih ada 40 menit lagi. Saya mau nih dialog-dialog. Kalau sebenarnya akan lebih enak biasanya kalau ini karena pandemi ya, ada papan tulis, saya jelaskan itu lebih meresap kayak gitu. Nah, ya pertanyaan yang lain? Ada? Satu lagi Pak, bisa Ya. Pak? Bisa. Oke. Tadi kan Bapak mengatakan bahwasannya arbiter itu jika kita bersengketa, kita bebas memilih arbiter siapa yang mau menjadi arbiter kita, kan gitu Pak. Ya. Apakah nanti arbiter ini tidak berpihak gitu Pak? Kalau kita bebas memilih, kan nanti bisa berpihak Pak. Ya, oke. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Bagus. Jadi gini dia, arbitrase ini ada kode etik juga. Arbiter ini ada kode etik juga. Yang pertama adalah, tadi kan saya katakan kan ada pihak pertama, ada pihak kedua yang bersengketa. Ya. Kemudian ada yang arbiter pihak ketiga. Nah, ini sebenarnya dalam kasus-kasus yang kompleks, arbiternya itu 3. Ya. Tapi dalam kasus-kasus yang sederhana, yang kecil, nilainya kecil, arbiternya cukup 1. Itu diterapkan di negara-negara ASEAN juga, semua seperti itu. Nah, yang mana yang 3 ini? Yang 3 ini adalah pihak pertama akan menghubungi satu arbiter, ya, yang menurut dia mampu, ya. Pihak kedua akan menghubungi arbiter lain yang menurut dia mampu. Gitu. Tapi kemudian arbiter pihak pertama, arbiter pihak kedua ini akan memilih satu orang menjadi umpire namanya, pemimpinnya untuk yang ketiga ini gitu. Nah, jadi ketika mereka sudah dipilih, mereka ada kode etik. Kalau mereka arbiter institusional, misalnya arbiter BANI gitu, atau arbiter dari SIAC Singapura misalnya, itu ada kode etik bagi mereka untuk memutuskan itu demi keadilan. Ya, jadi dia nggak boleh, misalnya karena ditunjuk pihak pertama, dia akan membela pihak pertama, nggak boleh. Ya, tapi juga kan putusan dari arbitrase ini namanya majelis arbitrase yang 3 ini, majelis arbitrase, putusannya itu juga adalah mayoritas. Kalau di negara-negara yang apa namanya yang korupsinya sangat tinggi, ya, di negara-negara Afrika misalnya, saya tidak bilang Indonesia ya, tapi paham sendirilah, di negara-negara yang korupsi sangat tinggi, memang akan sangat rentan untuk misalnya 2 lawan 1 gitu ya, putusannya akan 2 gitu. Tapi kalau dia misalnya di negara-negara yang sudah menerapkan hukum arbitrasenya sangat standar ya, sangat baik ya, misalnya mana? ICC Paris, International Commercial Court ya, Chamber of Court ya, Paris misalnya, kemudian Hong Kong, HKIAC, Hong Kong International Arbitration Center misalnya kan, atau misalnya AAA, American Arbitration Association misalnya ya. Nah, mereka tidak lagi akan memihak kepada salah satu pihak. Kenapa? Karena mereka itu diatur di dalam satu institusi yang namanya lembaga-lembaga arbitrase di negaranya masing-masing. Jadi dia nggak bisa dia memihak kemari-kemari gitu, nggak bisa. Jadi misalnya diangkat oleh pihak pertama, sengketa pertama, maka dia akan membela, nggak akan bisa. Karena akan ada 2 yang akan menghalangi dia seperti itu, demikian juga sebaliknya gitu. Jadi frame-nya itu adalah frame yang sifatnya standar internasional, ada kode etik, kemudian ada prosedur yang dijalankan, kemudian ada aturan dari organisasi mereka juga gitu. Nah itu ya, nanti mungkin Ronald kalau udah jadi arbiter nanti baru akan tahu, oh saya rupanya nggak bisa ini untuk memihak-mihak lagi karena ada kode etik gitu. Nah seperti itu dia, ya. Oke, kalau Ya, ya, izin bertanya lagi Pak. ya silakan. Ini kebetulan Bapak dari Inggris kan. Ada di Inggris itu salah satunya seperti United Nations Commission of International Trade Law itu salah satunya ada pernah kasus itu tentang Airbus Group dengan Indonesia atau juga dengan Prancis. Airbus ini kan salah satunya perusahaan Eropa Pak. Ya. Nah itu
pihak ketiga atau konsultan pihak ketiga Indonesia ini kan sebagai agen rata-rata. Ya. Nah, itu mereka kalau nggak salah dibatalkan pembayaran konsultan pihak ketiga ini. Mereka pihak ketiga ini, agen ini mengajukan kalau nggak salah di Indonesia ke pidana kalau nggak salah konsultannya. Nah, itu salah satu kasusnya. Ya, apakah ini memang di Indonesia sudah diadopsi semua? Apakah dia kalau di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 itu tentang penerbangan, apakah itu tentang International Air Transportation Association itu, atau dari IATA, salah satu grup mereka. Nah, ini apakah memang sudah diadopsi semua ini, Pak, tentang undang-undang yang di arbitrasi internasional bidang penerbangan ke Indonesia? Memang sudah agak berbeda, saya lihat, saya baca-baca di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 penerbangan dengan yang ada di IATA. Karena IATA sendiri kan mereka yang menciptakan kan di internasional, di bawah naungan PBB. Ya. Nah, ini apakah memang bisa kita mengajukan pidana kita sendiri di sini, sementara kan mereka kan di grup Airbus Group ini kan di luar negeri, Pak. Gimana ini, Pak? Ya, jadi ini agak unik ya. Sebenarnya begini, kadang-kadang kita tidak memahami hukum di internasional itu, terutama arbitrase, sehingga kita menabrak-nabrak gitu. Nah, itu contohnya juga kasus mana? Itu kasus Pertamina dulu juga seperti itu. Jadi gini dia, saya hanya mau masuk kepada satu wilayah yang arbitrase ya. Jadi kalau arbitrase internasional itu ada beberapa hukumnya yang mengatur di sana. Jadi misalnya gini, ada namanya lex arbitrae. Lex arbitrae ini adalah misalnya satu negara, katakanlah negaranya Perancis misalnya ya. Nah, di Perancis itu hukum yang mengatur itu ada setidak-tidaknya 3 ya. Kalau Airbus itu kan memang dibuat di Perancis ya. Kalau Boeing kan Amerika. Dan hampir seluruh dunia itu hukum arbitrase itu ada 3 yang fundament. Yang pertama itu adalah tentang lex arbitrae. Apa yang dimaksud dengan lex arbitrae? Ini adalah hukum yang mengatur fundament dari arbitrase nasional keseluruhan dari negara tersebut. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, di sana ada yang dimaksud dengan undang-undang arbitrase dari negara tersebut. Ya, undang-undang itu apa? Itu yang mengatur tentang prosedur, tentang macam-macam tentang arbitrase gitu. Baru kemudian ada yang namanya itu rules, institutional rules misalnya. Kalau di Paris itu kan ada yang terkenal itu lembaganya arbitrase itu ICC. Nah, ICC ini mengeluarkan aturan sendiri gitu. Jadi ada 3 aturan ya. Ada aturan fundamen negara tentang arbitrase, ada undang-undang arbitrasenya yang namanya ini tadi lex arbitrae, ini yang namanya procedural law, kemudian ada institutional rules, ada 3 ini. Ya. Di Indonesia juga seperti itu. Ada undang-undang arbitrase yang saya katakan nomor 30 itu adalah yang dimaksud procedural law. Procedural law. Ada yang institutional law, institutional prosedur BANI. Institusinya kan BANI yang terkenal. Nah, dia punya aturan main sendiri, hukum acaranya, itulah yang prosedural law. Nah, pertanyaannya adalah ini menyangkut kepada kewenangan daripada putusan asing. Jadi misalnya gini, siapa namanya? Pak Abdul Simatupang, ya. Pak Abdul Simatupang ini jadi lawyer dari A misalnya, ya. A ini klien Anda gitu ya. Kemudian siapa lagi saya ambil di sini? Pak Pater Simatupang misalnya. Pak Pater ini lawyer dari si B gitu. Ya, Anda lawyer ini udah sekarang. Walaupun belum ujian, saya nggak baca udah lulus gitu ya. Nah, Anda ini masing-masing lawyer dari 2 pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya itu di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian saya katakan tadi dalam klausula kontrak ya, Anda kedua belah pihak menyatakan oke, kalau begitu kita membuat arbitrase ini, klausula arbitrasenya ke Paris misalnya ya, ICC Paris gitu ya.
ketika Anda memutuskan ICC Paris, hanya undang-undang di sana yang berhak untuk memutuskan. Ya, yang Lex Arbitrae tadi, kemudian undang-undang negara Paris tentang undang-undang arbitrasenya, kemudian proses dan prosedurnya itu institusi ICC yang dipakai. Nggak boleh Anda pakai yang ada di Indonesia, karena Anda sudah menundukkan diri kepada Paris, kan gitu kan? Nggak boleh Anda pakai yang ada di Singapura, yang ada di Indonesia, bahkan arbitrasi Indonesia pun tidak boleh. Karena apa? Karena Anda sudah bahkan menundukkan diri ke Paris dengan ICC rule, kemudian dengan hukum undang-undang Perancis, kemudian dengan Lex Arbitrae di Perancis. Anda nggak boleh pakai Indonesia, maka diputuslah. Kemudian Anda memilih arbiternya di Paris sana, maka diputuslah di sana, kan gitu. Setelah diputus di sana, ya, menurut Konvensi New York 58, putusan asing itu boleh dieksekusi di negara-negara yang menandatangani Konvensi New York, saya katakan tadi kan. Nah, maka Anda bawalah itu ke Indonesia. Putusan itu kan, putusan dia asing di Paris. Karena di Indonesia ini ada aset misalnya si A, kan kalah si A ini, si B menang. Maka dieksekusi kemari, karena Anda kan itu orang Indonesia. Maka Anda masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, apa kewenangan hukum Indonesia untuk mempidanakan putusan yang dibuat di asing, gitu. Kan jadi rancu kan pola pikirnya kan. Kalau Anda mau supaya itu putusan tidak bisa dieksekusi di sini, Anda batalkan yang putusan Paris itu di Paris, gitu. Paham kan? Itulah yang terjadi dengan Karahabodas dengan Pertamina. Putusan ICC Paris dibatalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa hubungannya gitu? Orang dia dibuat di Paris kok. Yang pas itu adalah Anda di sana dong membatalkan orang putusan di sana. Paham kan? Nah, itu yang sedikit agak aneh dan itu banyak menjadi sorotan internasional ketika misalnya putusan di sana kemudian dibatalkannya di sini, itu nggak nyambung gitu. Apalagi dipidanakan di sini gitu, lebih nggak nyambung lagi gitu. Urusannya perdata jadi pidana, arbitrase jadi pidana gitu. Kecuali dasar hukum pidana itu adalah memenuhi unsur-unsur KUH pidana kita sendiri. Kan ada unsurnya, misalnya pencurian atau misalnya perusakan, kan ada unsurnya. Unsurnya barang milik orang lain. Kemudian ada kerugian bagi orang lain, kan gitu kan. Kemudian ada keuntungan yang diperoleh, gitu kan. Ada unsur-unsur pidana kalau kita belajar dulu. Nah, ini yang kadang-kadang nggak nyambung. Internasional itu, arbitrase internasional itu arbitrase yang putusan dibuat asing, kalau memutuskan itu harus ke sana. Karena ada apa? Karena ada prosedur membatalkan di sana gitu. Bukan membatalkannya menurut hukum Indonesia. Paham kan? Inilah yang menjadi sorotan dari dunia internasional ketika misalnya Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tidak sesuai dengan konvensi New York itu. Nah, seperti itulah. Saya tidak tahu yang lebih spesifik tentang kasus IATA tersebut, tapi saya kasih gambaran yang sering terjadi seperti itu. Ya. Nah, oke. Saya ini setengah jam lagi. Saya mau lanjut dulu ya. Nanti baru kita dialog lagi. Nah, boleh. Nah, jadi kalau Anda, tadi kan kita masuk BANI ya. BANI ini adalah yang paling besar ya di Indonesia ya. Sorry. Jadi kalau Anda misalnya mau masukkan hukum acara ke BANI, ya, itu Anda harus mulai dengan permohonan. Anda ambil kuasa dari klien Anda buat permohonan ke arbitrase. Ya. Nah, kemudian ada biaya pendaftaran perkara, kemudian dikasih registrasi nomor perkara, ya. Kemudian dari BANI nanti itu permohonan itu, ya, arbitrase akan disampaikan kepada termohon, kepada pihak sengketa yang lain. Baru nanti akan ada tanggapan termohon. Ada sidang pertama, ada replik duplik, ada pembuktian saksi ahli putusan. Ini adalah prosedur-prosedur yang sebenarnya maksimal, ya, di dalam prosedur BANI. Memang ada beberapa
Saya ada pertemuan di Bali beberapa tahun yang lalu, itu tentang APRAP ya, Asia Pacific Arbitration gitu ya. Mereka sedikit agak bingung melihat bahwa bagaimana prosedur hukum acara di Indonesia itu hampir menyerupai dengan prosedur hukum acara di pengadilan negeri gitu. Memang ada protes mereka sedikit gitu. Nah itu memang kedepannya kita harus merevisi ini ya, yang seperti ini gitu. Kan kenapa sih harus ada replik duplik gitu? Kenapa sih ini? Kenapa? Karena di dunia internasional itu saya katakan kalau mereka mendapatkan dokumen-dokumen dan bisa memutus arbiternya majelis arbitrase itu tidak harus melalui kehadiran para pihak dan mereka katakan sudah cukup untuk memutus, itu boleh diputus hanya dengan melalui dokumen gitu. Demi efisiensinya itu, tidak rigid seperti ini gitu. Tapi ini saya kasih gambaran bahwa inilah yang maksimal yang terjadi di Bani, supaya Anda kalau nanti masuk ke Bani nggak terkejut juga gitu. Kok saya tidak pernah diajari ada ini gitu. Nah selanjutnya, nah begitu ada permohonan arbitrase, Anda harus dapat kuasa dari klien, kuasa khusus, hampir sama sebenarnya dengan Anda kalau menerima kuasa dari satu satu klien, bahwa khusus untuk apa? Khusus untuk perdata, khusus untuk pidana, ini khusus untuk arbitrase, ya. Ini yang paling penting, harus ada materai tanda tangan, ya standar ya. Saya ada kasih contoh sebenarnya kepada panitia, nanti boleh diminta dari panitia tentang bagaimana sih model surat kuasa khusus di arbitrase gitu. Secara umumnya itu hampir sama dengan kuasa khusus yang biasa ya. Baru kemudian dokumen berikutnya itu adalah isi permohonan. Jadi Anda harus ada permohonan ya tentang arbitrase ini. Jadi misalnya yang paling penting itu adalah Anda jangan salah instansi yang berwenang. Kenapa? Saya katakan begini. Arbitrase ini ada dua jenis. Satu arbitrase institusional, satu lagi arbitrase ad hoc. Apa beda dari keduanya ini gitu? Jadi kalau ad hoc ini hanya Anda sebagai arbiter itu diangkat dan ditunjuk hanya untuk menyelesaikan kasus ini, selesai ini bubar gitu. Sementara dia ad hoc gitu. Tapi kalau Anda arbiter institusional, Anda terikat kepada institusi tersendiri, institusi tertentu. Misalnya kepada mana? Kepada Bani, makanya Anda didaftar listkan sebagai arbiter di Bani. Atau di Singapura, list di Singapura, atau di Malaysia, KLRAC, Kuala Lumpur Regional Arbitration Center gitu. Anda daftarkan di sana gitu. Ya. Maka kalau Anda misalnya di klausul arbitrase itu masuk harus ke Bani misalnya, di klausul kontrak antara pengusaha dengan pengusaha B tadi, maka Anda harus pastikan bahwa permohonan arbitrase itu ditujukan kepada instansi yang tersebut, kepada Bani untuk memutus gitu. Kemudian jangan salah identitas para pihak, siapa pihak pertama, siapa pihak kedua, ya. Baru kemudian ada hubungan hukum antara pemohon dengan termohon. Ya, jadi kalau arbitrase ini dia bukan tergugat dan penggugat ya, jangan salah. Itu hanya berlaku di pengadilan, litigasi. Tapi kalau arbitrase ini pemohon dan termohon. Istilahnya itu kalau di luar negeri claimant and defendant gitu. Claimant and defendant. Jadi agak berbeda ya. Jadi pemohon dan termohon ya. Baru kemudian ada jelaskan di sana tuntutan. Tuntutannya ini mau apa gitu? Mau ganti rugi, berapa diminta ganti ruginya, mau apa lagi, mau duangsom apa, mau duangsomnya dan sebagainya itu harus jelas gitu ya. Biasanya di akhir dari permohonan itu. Ya. Kemudian juga ada namanya intermezzo. Jadi di dunia internasional, memang di Indonesia ini jarang sekali. Kemudian kita lihat misalnya di model law, UN model law, ya, terutama tahun 85 itu, 1985 yang kemudian direvisi tahun 2010 gitu ya. Di sana itu ada intermezzo, semacam ada putusan provisi yang meminta untuk sita gitu. Tapi pertanyaannya kan akan sulit bagi arbiter,
Kenapa? Karena arbiter itu tidak memiliki law enforcement official. Kita tidak memiliki jurusita gitu. Ya, tapi putusan sita boleh dimintakan, kemudian kita memohonkan pengadilan untuk mengeksekusi. Ya. Salah satu kelemahan dari dunia arbitrase itu dibanding pengadilan adalah bahwa pengadilan itu memiliki aparat penegak hukum untuk menegakkan hukumnya melalui jurusita. Ya. Sementara arbiter, apalagi ad hoc, tidak punya. Arbitrase BANI juga tidak punya. Tetapi putusan-putusan, oleh karena itu putusan-putusan arbitrase ini wajib untuk didaftarkan di pengadilan untuk eksekusi. Nanti akan kita lihat di sana, ya. Itulah eksekusi yang harus dilaksanakan tetap melalui pengadilan. Walaupun putusannya dibuat oleh arbiter, ya. Yang ketiga, yang keempat, ada penunjukan arbiter. Jadi dokumen yang keempat yang Anda perlu kumpulkan itu adalah penunjukan arbiter. Jadi sebelum Anda masukkan permohonan, tadi kan ada 3 arbiter. Jadi Anda harus memohonkan siapa ahli untuk konstruksi, dimohonkanlah dia menjadi arbiter pertama. Kemudian pihak termohon juga boleh mengangkat arbiter sebagai pihak menjadi arbiter kedua, baru yang ketiga itu yang empire-nya itu ya. Baru kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah dokumen lain, klausula kontrak. Itu yang saya katakan tadi, ya. Kalau si A buat bisnis, si B gitu ya, supaya dia tidak masuk ke pengadilan negeri, dia harus ada klausula kontrak untuk penyelesaian sengketa dalam kontrak keseluruhannya. Itu harus jelas. Kalau nggak ada itu, BANI nggak akan mau. Oh, ini bukan ke arbitrase, ini ke pengadilan negeri. Kami nggak berwenang untuk memutus itu gitu. Nah ini yang penting dari isi permohonan. Saya ada kasih contoh juga ke panitia itu tentang gugatan permohonan arbitrase terhadap asuransi. Ya, itu real sebenarnya. Tapi saya ganti nama-namanya tidak yang sebenarnya gitu. Itu boleh diminta dari panitia. Coba kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, coba lihat. Tadi kan saya katakan gerbang untuk arbitrase itu kan klausula arbitrase itu. Di dalam kontrak konstruksi tadi harus ada satu klausula yang menyatakan harus ada arbitrase yang menangani terhadap putusan. Nah, saya kasih 2 contoh, coba Anda baca, yang atas dengan yang bawah. Ya, coba baca. Pertanyaannya adalah, apakah ini dua-dua boleh dipakai atau salah satu yang dipakai? Kalau salah satu yang dipakai, yang mana kira-kira? Saya ngasih ini supaya Anda nanti benar-benar cermat kalau menjadi lawyer dari klien Anda gitu. Ini ada 2 ini. Klausula arbitrase tadi. Kira-kira yang mana yang dipakai? Yang atas atau yang bawah? Atau dua-dua bisa dipakai? Saya perlu komentar ya. Yang pertama. Yang pertama, alasannya? Karena di BANI ini salah satunya keputusan itu tingkat pertama dan tingkat terakhir sekaligus di BANI. Ya, memang arbitrase semua seperti itu. Tidak hanya di BANI, di Singapura juga seperti itu. Di mana-mana itu final outcome. Ya, coba lihat. Jadi Pak Abdul Simatupang katakan di yang pertama ya. Yang kedua enggak? Yang kedua nggak bisa dipakai. Boleh juga atau dua-dua boleh? Kita dialog aja. Yang lain bisa komentar? Boleh panitia kasih komentar dulu biar interaktif.
Pertanyaannya adalah, apakah dua-dua boleh dipakai atau hanya satu? Kalau yang satu yang mana? Tadi Pak Simatupang katakan yang pertama ya. Yang lain komentarnya? Dua mungkin, Pak. Pak Sunggul yang dua ya. Alasannya? Yap. Alasannya? Alasannya karena objek hukumnya tetap perjanjian yang diselesaikan oleh arbitrasi, Pak. Oke. Jadi yang kedua, yang satu enggak ya? Yang pertama enggak ya? Dua-duanya Oke. maksud. Oh, dua-dua masuk. Maksudnya dampak hukumnya perjanjian yang diselesaikan oleh arbitrasi, Pak. Ya, jadi dua-dua bisa ya? Ya, Pak. Oke, yang lain, komentar yang lain, saya butuh 5. Tadi udah 2, 3 lagi. Perempuan lah coba. Calon lawyer ini perempuan harus lebih ini. Yang lain? Yang mana yang boleh dipakai ya? Dua-dua atau salah satu? Ada komentar? Enggak ya? Oke, saya lanjutkan. Saya takutnya waktu enggak ini. Saya ada kasus di Banda Aceh. Itu waktu zaman-zaman NGO itu ada mungkin puluhan ya yang ke kantor saya. Waktu itu satu dari Swiss Red Cross ini dari Switzerland ya, datang ke kantor. Saya ada bersengketa dengan dengan kontraktor membangun 3.000 rumah, tetapi kemudian kontraktornya nggak mau lagi untuk melaksanakan. Jadi di kontrak itu kami membuat arbitrase klausula kontraknya. Yang dipakai itu adalah yang bawah. Ya, gerbangnya itu kontrak konstruksi rumah-rumah 3.000 rumah itu klausula arbitrasenya itu yang bawah. Saya nggak tahu dibuatnya dulu bagaimana, tapi mereka udah bersengketa setahun baru datang ke kantor saya. Kemudian saya cek dispute resolution-nya, semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus melalui arbitrase gitu. Saya katakan sama orang Swiss ini, saya katakan bagi saya sangat sulit untuk masuk ke arbitrase mana gitu. Kenapa? Karena arbitrase itu adalah kewenangan gitu. Jadi saya katakan ini sangat sulit. Kenapa? Kalau saya masuk ke arbitrase Bani, belum tentu Bani mau. Kalau saya masuk ke arbitrase Singapura, apalagi gitu kan? Karena dia tidak mengacu kepada institusi tersebut gitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah memberikan, misalnya yang pertama itu peraturan prosedur arbitrase Bani gitu ya, yang atas itu sudah sangat spesifik, maka Bani akan berani dia mengambil keputusan. Kenapa? Karena kalau misalnya putusan arbitrase tidak diberikan kewenangannya kepada institusi tersebut, dia gampang untuk di-challenge, untuk dibatalkan gitu. Nah, maka saya katakan saya sangat sulit ini untuk masuk ke mana. Jadi si orang Swiss ini katakan, ya udahlah masukkan aja ke Bani gitu. Saya katakan akan sangat sulit, tapi nggak apa-apa saya coba. Sampai Bani ditolak mereka. Mereka katakan apa? Bahwa ini arbitrasenya sangat umum dan ini tidak mengacu kepada kami, kepada Bani. Jadi kewenangan Bani itu nanti kami nggak akan berani memutus karena itu akan di-challenge dan itu bisa batal gitu. Tapi kalau disebut di sana peraturan prosedur Bani, kami akan pertahankan. Kenapa? Karena kami diberi kewenangan oleh para pihak. Tapi kalau yang kedua ini, arbitrasenya tidak jelas apakah ad hoc, apakah institusional, yang institusionalnya itu mana tidak jelas, apakah di Amerika, di Australia, di Indonesia gitu. Terlampau luas dia. Sehingga akhirnya memang benar dugaan saya ketika kita masukkan itu ditolak mereka oleh Bani. Nggak bisa, ini bukan kewenangan kami, ini terlalu umum. Jadi saya katakan bagaimana ini menyelesaikannya ya. Menyelesaikannya akhirnya melalui mediasi. Saya panggil kontraktornya, ya sudah kita duduk, panggil orang yang sangat ahli di bidang konstruksi. Saya panggil waktu itu untuk menghitung kerugiannya itu adalah dari Abu Dhabi, satu orang yang ahli dia untuk menghitung konstruksi.
kerugian-kerugian bagi kedua belah pihak. Kemudian setelah itu kita duduk lagi bareng antara pihak pertama pihak kedua, kemudian kita selesaikan lewat mediasi. Akhirnya kita membayar kalau nggak salah sekitar 3 sampai 4 miliar waktu 3,8 miliar untuk menyelesaikan ini gitu. Nah, pertanyaan bagi saya adalah ternyata Anda kalau menjadi lawyer mewakili salah satu pihak nanti, baik pihak asing itu harus benar-benar cermat dalam membuat klausul arbitrase itu. Kalau tidak, itu akan menjadi bumerang, sulit untuk menyelesaikannya. Mau dibawa arbitrase ke Bani dia nggak mau, dibawa ke arbitrase Singapura dia tidak mau, apalagi dibawa ke pengadilan. Pengadilan akan katakan, wah itu Pak arbitrase katanya. Bagaimana mungkin nanti kami akan mengadili memutus itu katanya. Paham ya? Jadi kalau Anda nanti membuat klausul kontrak, buatlah yang sangat spesifik seperti di atas, yang memberikan kewenangan kepada instansi tertentu. Gitu. Misalnya, mau arbitrasi Singapura, ya tulis saja di sana SIAC Singapura gitu. Itu memberikan kewenangan mereka untuk memutus. Gitu ya. Coba lanjut panitia. Saya takut udah habis waktunya nanti ini. Sebenarnya dialog-dialog ini penting ya. Nah, Anda harus membuat biaya pendaftaran. Ya. Anda harus hati-hati ketika menerima kuasa untuk memasukkan arbitrase. Karena kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan nombok. Kenapa? Inilah 5 biaya yang harus Anda perhatikan. Anda biaya pendaftaran, misalnya kemana? Ke Bani, sekian juta. Ya. Kemudian biaya arbiter. Tadi kan ada yang pertama Anda menunjuk arbiter. Anda harus juga memikirkan berapa biaya untuk ke arbiter tersebut gitu. Kemudian biaya saksi ahli. Kalau Anda mau menghadirkan saksi ahli, Anda juga harus membayar. Atau misalnya Anda diputuskan oleh Bani, oke, baik, kita dalam beberapa sidang kita akan lakukan di Batam gitu. Maka Anda kan harus ada biaya terbang, tiket dan sebagainya ke Batam, gitu ya. Kemudian ada biaya arbitrase. Jadi ini adalah rangkaian keseluruhan yang Anda itu harus perhitungkan dan pertimbangkan. Bukan hanya biaya terhadap Anda gitu, tapi terhadap seluruhan proses gitu. Supaya apa? Supaya jangan nomboi. Gitu ya. Slide selanjutnya, panitia. Nah, setelah tadi itu permohonan itu disampaikan, ya Anda kan masuk permohonan ke Bani misalnya ya. Maka Bani itu akan mengirimkan permohonan Anda kepada termohon, pada pihak kedua. Nah, pihak kedua harus merespon dalam tempo 30 hari. Yang isinya memberi tanggapan ya terhadap semacam permohonan tadi. Kalau pihak kedua merasa bahwa loh sebenarnya yang dirugikan ini kami bukan Anda, kami justru sudah menderita kerugian akibat dari kontrak ini, maka Anda berkesempatan untuk apa? Kesempatan untuk rekonvensi, untuk menggugat balik kerugian Anda berapa, Anda gugat balik di jawaban tersebut, gitu, di tanggapan tersebut. Baru kemudian Anda harus siapkan juga untuk menunjuk arbiter yang menurut versi Anda ahli di bidang konstruksi tadi. Jadi ada yang tadi dari pihak pemohon dia menunjuk arbiter, ya Anda juga menunjuk arbiter gitu. Maka sebelum tanggapan itu Anda serahkan, Anda harus memastikan bahwa Anda sudah mengusulkan arbiter di sana gitu. Dan sudah ada persetujuan dari itu. Nah, inilah yang akan menjadi tanggapan. Kalau 30 hari kurang bisa tambah 14 hari maksimal. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau permohonan itu disampaikan termohon, ternyata termohon tidak mau tahu, tidak hadir gitu. Kan bisa gitu. Maka majelis akan, kalau dia kewenangannya itu sesuai dengan klausula arbitrase itu spesifik kepada Bani misalnya, maka majelis arbitrase akan melanjutkan karena dia merasa sudah diberikan kewenangan klausula yang spesifik tadi. Maka dia akan ditinggalkanlah. Itu artinya bahwa pihak termohon tidak mempertahankan hak-hak perdatanya di dalam majelis arbitrase. Dia akan ditinggalkan, akan diputus. Kasihan kan? Nah, coba terus. Slide selanjutnya. Nah, sidang pertama
itu tetap aja ada mediasi. Kalau dalam mediasi sidang pertama antara kedua belah pihak itu sepakat untuk berdamai misalnya ya, maka diktum putusan majelis arbitrase itu akan menyatakan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi atau melaksanakan perdamaian. Dan itu menjadi putusan daripada arbitrase yang untuk ditegakkan oleh kedua belah pihak kalau terjadi perdamaian. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, jadi ini prinsip-prinsip yang umum. Ya, saya katakan tadi semua pemeriksaan dalam proses di arbitrase itu tertutup. Tidak boleh orang yang tidak berkepentingan ada di dalam, nggak boleh. Dia akan disuruh keluar. Dan setiap orang itu ada kuasanya, ya. Kemudian bahasa yang dipergunakan itu adalah tergantung kepada para pihak. Kalau para pihaknya dari asing, kemudian mereka Indonesia pun di Jakarta bisa bahasa Inggris, mereka sepakat pakai bahasa Inggris, nggak masalah. Gitu. Dalam proses ya, dalam proses untuk arbitrase tersebut. Tapi kalau dibuat di Indonesia, putusan tidak boleh bahasa asing. Putusan harus dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau orang asingnya itu menginginkan, maka dia akan dapat salinan yang terjemahan bersumpah, gitu ya. Kemudian tempatnya juga boleh di mana-mana. Kenapa hilang ya? Halo, dengar nggak? Dengar, Pak. Maka balik ke tadi, tempatnya itu boleh di mana-mana, boleh di Batam, boleh di Jakarta, boleh di Medan, tergantung kepada para pihak, gitu ya. Nah, selanjutnya, wah ini nggak kelihatan lagi ininya slide-nya ya. Nah, sidang-sidang selanjutnya ada replik, ada duplik, ya. Dalam tempo 30 hari masing-masing harus ini, kemudian ada saksi. Nah, khusus saksi ini tidak harus dia hadir di majelis arbitrase. Saksi ini tidak harus, tidak wajib ya. Ya, jadi saksi ini boleh hanya dia memberikan laporan aja. Misalnya apa? Tentang kalkulasi kerugian dari proyek misalnya ya, appraisal dia atau kantor jasa penilai publik gitu ya. Dia akan kalkulasikan aja, kemudian dia serahkan dokumen, tidak harus dia saksi ahli ini bersaksi seperti di litigasi, tidak harus. Ya, makanya saya katakan di luar negeri itu ada beberapa negara yang menyatakan kalau putusan arbitrase bisa dibuat tanpa melalui kehadiran para pihak, ya, mereka akan putuskan itu. Jadi kalau mereka katakan bahwa ini harus hadir para pihak, maka mereka harus hadirkan. Kalau ada salah satu pihak meminta untuk sidang, maka pihak lain wajib untuk hadir. Kenapa? Karena kewenangan itu ada yang namanya impartiality. Jadi kedua belah pihak itu harus diberikan kesempatan untuk mempresentasikan masalahnya masing-masing gitu. Jadi kalau satu pihak itu ingin ada sidang hadir, ya pihak lain itu biasanya diwajibkan untuk hadir gitu. Ya. Nah, selanjutnya slide-nya terhalang ya. Kenapa terhalang slide-nya? Nah, tentang putusan ya. Nah, putusan ini dibuat 30 hari, ya misalnya gini ya, setelah sidang hari ini, dalam tempo 30 hari ke depan, itu udah ada harus putusan. Ya. Nggak bisa tidak dibuat putusan, karena sesuai dengan prosedur di BANI, itu 30 hari setelah ditutupnya persidangan ini harus ada putusan. Maksimal 30 hari. Bisa dalam 2 minggu, bisa dalam 3 minggu. Nah, putusan itu akan berdasarkan mayoritas. Kan tadi ada 3 ya.
Kalau dua misalnya menyatakan arbiternya ini akan memenangkan pihak A, dia akan memenangkan pihak A gitu. Atau misalnya yang dua ini memenangkan pihak B, ya akan pihak B yang menang gitu. Ya. Kemudian putusan dapat diputus ex aequo et bono. Maksudnya apa? Maksudnya kalau majelis hakim melihat bahwa dia bisa memutus tanpa prosedur yang rigid, aturan yang rigid, dan demi keadilan, ya, dia bisa memutuskan demi keadilan kepada para pihak, tidak wajib harus selalu untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh misalnya undang-undang gitu. Ya. Jadi ada di sana yang namanya itu apalah ya, dari pertimbangan hakim tersendiri demi keadilan, ya, itu yang namanya yang dimaksud dengan ex aequo et bono. Nah, kemudian putusan setelah ditandatangani itu wajib untuk didaftarkan dalam masa 30 hari, didaftarkan ke pengadilan. Karena apa? Karena beresiko kalau tidak didaftarkan ke pengadilan tidak bisa dieksekusi. Saya katakan tadi kenapa penting? Karena arbitrase, institusi arbitrase baik Bani tidak memiliki jurusita. Maka diwajibkan untuk didaftarkan pengadilan dalam hal nanti untuk eksekusi. Bahkan putusan asing pun itu ketika untuk mau dieksekusi dia harus mendaftar di mana? Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak di pengadilan lain-lain, ya, harus di sana gitu ya. Nah, itu tentang putusan. Saya katakan tadi, bisa slide selanjutnya. Nah, udah selesai ya. Coba lihat selanjutnya. Nah, ini dia, putusan arbitrase. Jadi, saya katakan tadi di awal, arbitrase itu tidak bisa ada upaya hukum yang lebih tinggi. Tidak ada kasasi, tidak ada kasasi atau PK ya, tidak ada. Yang ada itu adalah putusan tersebut bisa dibatalkan setelah memenuhi 3 kriteria. Ya, 3 ini apa? Dokumennya ternyata dipalsukan dalam proses itu, ya. Kemudian dokumen yang menentukan kalau dokumen itu ada dalam persidangan majelis arbitrase itu akan diputuskan, sebaliknya ternyata disembunyikan. Yang ketiga, putusan itu dibuat dengan cara tipu muslihat. Ini yang disebut dengan kolusi dan sebagainya gitu. Nah, ini di undang-undang itu pasal 70. Ya. Maka kalau ini ada putusan Anda dikalahkan dan Anda lihat bahwa ada pemalsuan dokumen gitu ya, atau misalnya putusan dengan tipu muslihat, maka Anda harus masukkan segera ke pengadilan negeri untuk meminta pembatalan. Jadi tidak ada upaya hukum yang lebih tinggi tapi boleh dibatalkan. Makanya kalau kita lihat ada beberapa kasus di Indonesia itu dibatalkan itu karena ini. Nah, kalau sudah dibatalkan itu boleh kasasi ke Mahkamah Agung dan diputus dalam 30 hari setelah diajukan kasasi. Ini putusan ya, ini pembatalan ya. Berbeda dengan penolakan. Coba slide selanjutnya. Bisa slide selanjutnya? Nah, jadi kalau pembatalan itu kan pembatalan itu sudah dibuat putusannya, ya, kemudian dibatalkan di pengadilan. Tapi kalau penolakan ini waktu mau didaftarkan itu sudah ditolak, ya, ditolak dia, putusannya itu tidak sesuai dengan persetujuan para pihak. Jadi misalnya apa? Ternyata di klausula arbitrase itu tidak ke arbitrase, harusnya pengadilan gitu. Maka putusan itu tidak sesuai dan itu harus ditolak. Pengadilan tidak mau eksekusi itu. Ya, jadi kalau tidak dilakukan eksekusi itu artinya apa? Artinya bahwa putusan itu ya tidak bisa untuk dilaksanakan gitu. Baru kemudian yang kedua, kenapa ditolak? Sengketa itu bukan sengketa perdagangan. Saya katakan tadi tentang apa? Sengketa cerai artis misalnya, nggak bisa dibawa ke sana gitu. Kalau sudah ditolak pengadilan nggak ada upaya hukum apapun.
nggak bisa dia kasasi, nggak bisa dia PK, nggak bisa lagi. Ya, itu ya. Nah, coba lihat berikutnya, ada pertanyaan nggak? Bisa slide selanjutnya, panitia. Nah, kalau putusan arbitrase asing, itu saya katakan tadi, kan tadi ada putusan misalnya di Singapura atau di Paris gitu ya. Kemudian dia mau ditegakkan di Indonesia karena aset-asetnya ada di Indonesia gitu ya. Nah, syaratnya itu ada setidaknya 5. Ya. Yang pertama, negara di Paris itu sudah menandatangani perjanjian resiprosikal. Apa maksudnya? Perjanjian timbal balik atau sudah menandatangani konvensi New York tadi 58 bahwa putusan di Indonesia bisa berlaku di Paris, putusan Paris bisa berlaku di Indonesia, atau kedua belah pihak sudah menandatangani konvensi New York. Maka kalau Anda menjadi lawyer, Anda harus lihat dan harus cek apakah misalnya negara-negara di Amerika Latin, misalnya Peru misalnya, sudah menandatangani itu atau belum gitu. Karena ada risiko kalau nanti putusan di sini dibuat tidak bisa dieksekusi di Peru. Tidak ada perjanjian resiprosikal atau tidak ada penandatanganan konvensi New York oleh negara Peru misalnya. Itu yang harus dilihat syaratnya ya. Kemudian yang kedua, putusan terbatas pada bidang perdagangan. Saya katakan tadi, tidak jangan lain dong gitu. Jangan ya, perdagangan itu di KUHD itu udah jelas di sana. Tentangnya apa saja definisinya gitu ya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Apa maksud ketertiban umum? Bukan demo-demo, bukan itu. Nah, United Nations Model Law itu sudah menyatakan juga mendefinisikan ketertiban umum itu maksudnya adalah bahwa tidak mengganggu, putusan tersebut tidak mengganggu fundamental hukum di Indonesia gitu. Misalnya apa? Misalnya kalau kita lihat bahwa syarat sahnya perjanjian itu kan harus legal ya. Kalau di sana dibuat satu arbitrasi yang tidak legal, nggak bisa dipaksakan untuk berlaku di sini. Kita lihat 1320 kan, syarat sahnya itu nggak bisa gitu. Misalnya itu ya, dan lain-lain itu mungkin ada yang lain-lain. Jadi tidak mengganggu fundamen hukum yang ada di Indonesia. Kalau mengganggu dia nggak bisa. Ya. Kemudian yang keempat, putusan itu dapat dilaksanakan. Jadi misalnya dia mendaftar dari Paris tadi mendaftar ke Pengadilan Jakarta Pusat. Maka sebelum dieksekusi ada yang namanya eksekuatur yang dikeluarkan oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi dari eksekuatur itu loh baru dia bisa bawa untuk eksekusi aset-asetnya di Indonesia. Nah, tetapi kalau putusan yang di Paris tadi itu dia berhubungan dengan para pihaknya atau salah satu pihaknya itu adalah negara Indonesia, misalnya apa? Misalnya PLN misalnya kan itu kan termasuk atau BUMN Indonesia gitu kan, atau negara atau kita yang menjadi pihak gitu ya. Maka dia tidak cukup dengan pengadilan negeri aja yang memberikan eksekuatur gitu. Harus ke Mahkamah Agung, baru Mahkamah Agung nanti mendelegasikannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap eksekuator tersebut gitu. Ya. Nah, ini dia. Jadi syarat-syarat teknisnya harus ada dari apa namanya? Salinan otentiknya yang asing gitu ya, terjemahan resmi, kemudian keterangan dari kedutaan besar kita di negara tersebut bahwa ini memang putusan benar dan sebagainya gitu. Nah, ini eksekusi putusan asing. Selanjutnya, nah, terhadap pelaksanaan putusan arbitrasi asing oleh Pengadilan Jakarta Pusat dilakukan upaya banding atau kasasi. Ya, jadi kalau sudah ada eksekuatur untuk dilaksanakan nggak bisa lagi dibanding atau kasasi. Tapi kalau ditolak pelaksanaannya tadi, karena tadi apa syaratnya bukan apa namanya harus dilaksanakan judicialnya itu di arbitrase atau bukan karena perdagangan gitu kan. Sudah ditolak tidak dapat dilakukan eksekusi lagi, kasasi lagi. Nah, bila eksekuator ditolak oleh Mahkamah Agung, putusan arbitrase tidak dapat dilakukan eksekusi di Indonesia. Jadi
syarat untuk eksekusi itu adalah eksekuatur. Ya. Nah, coba lihat lagi panitia. Saya nggak tahu ini udah lewat ini ya. Udah lewat 5 menit, 10 menit. Nah, mungkin selesai. Ada pertanyaan nggak? Udah lewat 5 menit, 10 menit ya. Kalau ada pertanyaan boleh sebelum saya tutup. Saya takut mengambil waktunya Pak Makmul nanti ya. Ada pertanyaan nggak? Ada Pak. Ya. Tadi Bapak katakan ada 3 hal yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Ya. 3 hal itu Pak adalah salah satu faktor saja yang memenuhi atau memang harus 3 faktor itu terpenuhi gitu Pak? Salah satu aja udah bisa. Salah satu saja Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, saya senang interaktif ya. Cuma kalau waktunya ini saya takut Pak Mahmud habis ini ada kontra ya, legal drafting ya. Ya, panitia ya. Pak Mahmudnya udah ini. Iya Pak, sudah Pak. Udah, oke kalau gitu mungkin saya sudahi ya. Saya doakan nanti kepada seluruh peserta supaya dalam ujian nanti bisa lulus ya. Kemudian menjadi lawyer. Pesan saya hanya satu, kalau Anda jadi lawyer, jadilah lawyer yang mencari ilmu, jangan cari duit. Kenapa? Pengalaman saya, kalau Anda mendapatkan ilmu, duitnya akan datang. Tapi kalau Anda cari duit, ilmunya belum tentu datang. Dan Anda menyelesaikan kasus-kasus Anda itu dengan cara-cara yang tidak berilmu nanti, kacau nanti. Ya, pesan saya, kalau Anda jadi lawyer, carilah lawyer yang berilmu. Jangan lawyer yang cari duit. Kenapa? Karena kalau lawyer berilmu, duitnya akan datang sendiri. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, duitnya akan dibayar dengan dolar. Kalau Anda bisa bahasa Indonesia, duitnya rupiah. Tapi kalau Anda jadi lawyer mencari duit, Anda belum tentu nanti berilmu. Dan Anda menyelesaikannya nanti, kasus-kasus itu tanpa ilmu. Akan berbahaya. Mungkin itu aja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan. Ya Pak, nomor kontaknya Pak. Ya, ada dengan panitia 0811 618775. Ya. Terima kasih panitia ya. Saya selesaikan ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan peserta PKPA. Kebetulan yang seharusnya kita jam 12 kita sudahi dan kita akan lanjutkan di jam 1. Kebetulan pengajar kita minta diundur setengah jam. Jadi kita himbaukan kepada rekan-rekan untuk kita ketemu lagi untuk sesi berikutnya di jam 1.30 atau setengah 2. Terima kasih semuanya. Masalah. Terima kasih.